Halo penyuka film, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Rekomendasi film action dari saya kali ini berjudul Informers yang rilis pada tahun 2019. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita bahas kisah selengkapnya. Pete Kozloff adalah seorang napi yang direkrut oleh FBI menjadi informan mereka. Dengan imbalan kebebasan bersyarat, Pete harus menjadi mata-mata FBI dalam misi meringkus Climax, bos narkoba kelas atas asal Polandia. Selain berasal dari negara yang sama, latar belakang Pete yang seorang napi kriminal, keberanian serta kecerdasannya membuat Pete tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja dengan Climax. Hingga akhirnya Pete menjadi salah satu orang kepercayaannya. Dalam penyamarannya, Pete berada dalam pengawasan Erica Wilcox yang merupakan spesial agen FBI. Di awal film terlihat Pete sedang memasang alat penyadap di celananya. Tak lama berselang dia mendapat telepon dari Erica. Besok Pete berencana akan melakukan tugas terakhirnya sebagai informan FBI untuk menangkap Climax. Pete dan rekannya berencana akan menjemput barang haram berjenis fentanyl milik Climax dari bandara besok pagi. Pete kemudian menelpon Stezik, rekannya yang merupakan keponakan dari Climax. Pete mengingatkannya kalau 2 jam lagi mereka akan berangkat menjemput barang tersebut. Setelah itu Pete membangunkan Sofia, menyuruh istri dan anaknya untuk segera bergemas karena Pete akan membawa mereka bersembunyi di suatu tempat rahasia. Scene film berpindah kepada Erica. Dia menelpon bosnya yang bernama Kate untuk meminta persetujuan menjalankan operasi itu. Lalu setelah itu agen Erica mengumpulkan tim pasukannya. Saat melakukan briefing, Erica mengatakan kepada timnya kalau Pete adalah informan FBI dan meminta mereka sebisa mungkin untuk tidak melukai Pete saat melakukan penyergapan nanti. Sesampainya di tempat persembunyian, Pete berjanji kepada Sofia istrinya kalau besok siang tugasnya akan selesai. Lalu Pete memberikan sebuah kunci yang harus Sofia gunakan sewaktu-waktu jika dalam keadaan terdesak. Setelah itu Erica melakukan pertemuan rahasia dengan Pete di toilet pom bensin. Lalu Erica memberikan HP serta menguji penyadap yang dipasang oleh Pete di celananya. Erica mengatakan kalau Pete harus memberikan kode jika dia sedang dalam bahaya dengan berpura-pura pergi merokok. Maka dengan begitu tim Erica akan segera menyelamatkannya. Lalu di pagi harinya Pete dan Stezik berangkat ke bandara menjemput barang haram milik Climax yang baru saja turun dari private jet melalui seseorang dari kedutaan Polandia. Mobil mereka dipantau oleh Erica dan timnya dari berbagai titik. Namun di luar dugaan ternyata barang tersebut tidak langsung dibawa kepada Climax, tapi langsung dijual dengan seseorang bernama Whitey Peace. Dan ternyata Pete mengenal Whitey Peace karena dulu keduanya berada di penjara yang sama. Dan Erica terpaksa melakukan perubahan rencana awal. Sementara itu Pete dan Stezik melakukan pertemuan dengan Whitey Peace di sebuah bar. Sesampainya di bar, pembeli yang mengaku Whitey Peace terlihat bertingkah aneh dan mencurigakan. Tidak tampak seperti orang yang biasa melakukan transaksi jual beli narkoba. Dan Pete tahu kalau dia bukanlah Whitey Peace, teman satu selnya dulu. Pria itu mengatakan kalau dia hanya punya uang untuk 3 kilo barang seharga $85.000 dan uangnya akan sampai dalam waktu 2 jam. Namun setelah diinterogasi oleh Pete dia dipenjara dengan siapa, pria itu tidak bisa menjawabnya dan malah berubah pikiran kalau dia hanya menginginkan setengah kilo saja. Pete dari awal sudah curiga kalau pembeli itu adalah polisi yang menyamar. Kemudian dia mengusirnya secara paksa keluar dari bar itu agar Stezik tidak membunuhnya. Dan benar saja, ternyata dia adalah seorang polisi bernama Daniel Gomez. Daniel kemudian menodongkan pistol ke arah Pete. Namun dari belakang Stezik datang dan langsung menembaknya hingga tewas. Merasa terancam, Pete kemudian memberikan kode kepada Erica dengan pergi keluar untuk merokok. Namun Erica malah menarik mundur timnya dan langsung meninggalkan kawasan itu. Disaksikan oleh Pete yang terlihat panik. Situasi yang tidak berjalan sesuai rencana membuat Erica terpaksa membatalkan operasi. Tak lama Stezik memanggil Pete untuk masuk ke dalam, membantunya memasukkan mayat Daniel ke dalam plastik sampah. Setelah itu mereka menemui Climax di sebuah markas rahasia dengan keamanan super ketat. Climax marah besar dan menghajar Stezik. Dia juga kecewa dengan Pete karena mengusir seseorang polisi dengan cara yang tidak sopan hingga berakhir tewas. Tewasnya polisi tersebut jelas akan berakibat buruk bagi bisnisnya. Climax menganggap kalau Pete berhutang budi dengannya.
karena nyawanya telah diselamatkan oleh Stezik dari pistol Daniel Gomez. Kemudian Climax memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirim Pete kembali ke penjara. Pete ditugaskan untuk memasok dan mengendalikan persediaan narkoba dari dalam penjara. Dengan begitu produk Climax bisa diedarkan ke seluruh dunia melalui napi dari berbagai mancanegara yang ada di penjara tersebut. Climax mengatakan kalau Pete bersikap baik, dia hanya akan mendekam di penjara maksimal 5 tahun saja. Sepertinya Climax mulai mencurigai kalau Pete terlibat dengan kepolisian. Pete tidak punya pilihan lain selain dari menerima tawaran itu, karena Climax secara tidak langsung mengancam keselamatan nyawa istri dan anaknya, yang rupanya telah mereka temukan sedang membawa koper besar bersiap-siap untuk pergi. Setelah itu Pete membawa istri dan anaknya pulang dengan dikawal oleh anak buah dari Climax. Sesampainya di rumah, Pete langsung menelpon Erica. Dia kecewa dengan sikap FBI yang seakan lepas tangan begitu saja, terlebih lagi saat dia dalam keadaan terancam. Namun Erica juga kecewa dengan Pete yang tidak membawa mereka langsung kepada Climax sesuai rencana awal. Di tempat lain, mayat Daniel Gomez ditemukan polisi di antara tumpukan sampah. Kasus ini ditangani oleh detektif Edward dari divisi organisasi kriminal, di mana Daniel adalah polisi pemula yang merupakan anak buahnya. Esok harinya Edward langsung menuju ke TKP untuk mengecek CCTV yang terpasang di kawasan itu. Dari rekaman CCTV itu terlihat wajah Pete yang saat itu sedang keluar menyalakan rokoknya. Dan di malam harinya Pete bertemu dengan Erica dan Kate atasannya. Mereka menyuruh Pete untuk mengikuti semua perintah yang diarahkan oleh Climax. Dengan begitu FBI tidak hanya meringkus Climax, tapi juga semua jaringannya dari seluruh dunia. Di penjara, Pete akan menjadi informan ganda yang bekerja dengan Climax dan juga FBI. Hal pertama yang harus dilakukan oleh Pete adalah mencatat identitas semua napi yang terlibat dalam pengedaran produk Climax. Namun Pete mengungkapkan kekecewaannya secara langsung di depan kedua aparat FBI tersebut. Pete kecewa karena harus kembali mendekam di penjara. Padahal selama ini dia sudah banyak membantu FBI. Dan ternyata selama ini Pete merekam semua percakapannya dengan FBI sebagai alat bukti untuk berjaga-jaga jika suatu saat nanti FBI mengkhianatinya. Kembali ke Edward dan juga rekannya. Dari penelusuran mereka tentang rekam jejak Pete, di sini terungkap kalau Pete ternyata adalah seorang mantan veteran perang. Dia dipenjara karena membunuh seseorang di bar. Namun yang membuat Edward heran, dia menemukan adanya campur tangan FBI dalam kasus Pete. Keesokan harinya Stezik menemui Pete di rumahnya. Stezik mengatakan kalau Climax ingin bertemu dengan Pete sebelum dia dipenjara. Lalu Stezik memberikan paket narkoba pertama yang harus diselundupkan oleh Pete ke penjara. Di sini Pete mengingatkan Stezik untuk tidak mengganggu keluarganya selama dia di dalam penjara. Setelah itu Pete memberitahu sang istri tentang misi barunya tersebut. Kalau 2 hari lagi dia akan kembali masuk ke bui. Lalu Pete menghabiskan waktunya bersama sang putri. Malam harinya Pete bertemu dengan Erica. Di sini Pete mengajukan 3 permintaan sebelum masuk ke penjara. Yang pertama, Erica harus memeriksa jenis narkoba yang masuk ke penjara. Pete ingin memastikan kalau tidak ada pesaing lain di sana. Kedua, Pete meminta untuk dimasukkan ke dalam program pos detail. Yang ketiga, Pete meminta Erica mengirimkan buket bunga yang berisi narkoba kepada wakil inspektur sebagai hadiah dari biro, supaya penjara menerima bunga itu di hari penegak. Namun permintaan yang ketiga ini ditolak oleh Erica, karena kalau ketahuan hal itu akan menghancurkan karir dan juga misinya. Pete kemudian mengganti permintaan ketiganya untuk ditempatkan sebagai pembersih atap dan taman penjara. Sesampainya di rumah, Pete melihat Climax dan istrinya datang berkunjung. Di sini Climax kembali menekankan kepada Pete agar tidak mengkhianatinya, karena hal itu akan berdampak buruk terhadap keluarga kecilnya. Edward yang memata-matai Pete melihat Climax keluar dari rumahnya. Lalu keesokan paginya, tak lama setelah anaknya pergi sekolah, kemudian Pete berpura-pura mengamuk dan melukai istrinya. Lalu Sophia menelpon 911. Pete akhirnya ditangkap karena melanggar kebebasan bersyaratnya. Penangkapan Pete disaksikan oleh Edward yang berada tidak jauh dari rumahnya. Sesuai rencana, Pete akhirnya dimasukkan ke penjara Bell Hills, penjara tempat berkumpulnya kriminal kelas atas dari berbagai mancanegara. Di penjara tersebut, Pete ditempatkan di sel mayoritas napi berkulit hitam.
Beberapa orang napi kemudian menghampirinya dan berkata kalau mereka akan memperlakukan Pete seperti saudara. Itu semua atas perintah dari Climax, karena mereka semua adalah orang-orang suruhan dari Climax. Keesokan harinya Pete langsung melakukan tugas pertamanya, melakukan transaksi secara diam-diam di penjara tersebut dan dibantu oleh Nowak rekannya. Pete mengatakan kalau produk akan tiba tidak lama lagi. Di sisi lain, Edward mendatangi Erica di kantor FBI. Secara kebetulan Kate juga datang menemui Erica. Di depan mereka berdua, Edward menanyakan perihal Pete Kozlow yang mendapatkan kebebasan bersyarat terlalu awal setelah menjalani 5 tahun masa kurungan. Padahal Pete divonis 20 tahun penjara. Edward mencurigai adanya campur tangan dari FBI, dan orang yang dia maksud adalah Erica, karena nama Erica selalu muncul di setiap berkas terkait Pete Kozlow. Namun Erica membantah tuduhan tersebut. Kemudian Edward menunjukkan screenshot rekaman CCTV, menunjukkan Pete berada di lokasi Daniel Gomez terbunuh. Edward juga menunjukkan foto blur seorang wanita yang berada di dalam mobil bergerak, yang dia yakini adalah Erica. Erica tidak membantah ataupun mengiyakan kalau yang difoto itu adalah dirinya. Sebelum meninggalkan kantor, Edward mengancam kalau Departemen Kepolisian siap bertarung dengan FBI kapan saja. Di lain sisi terlihat Sofia mengeluarkan paket narkoba yang disembunyikan oleh Pete di dalam kelopak bunga. Lalu Sofia memasukkannya ke dalam perut bangkai burung merpati. Kemudian dia dan 2 orang anak buah Climax menerbangkan merpati itu menggunakan drone dan menjatuhkannya ke arah atap penjara Bell Hills. Besok paginya saat Pete dan yang lainnya sedang bertugas menguras air di atap penjara tersebut, dengan sigap Pete mengambil merpati itu dan menyembunyikannya. Kembali ke Edward, dia mendatangi Sofia untuk meminta petunjuk terkait penangkapan suaminya serta keterlibatan FBI. Edward berdalih akan membantu Pete keluar dari penjara. Namun Sofia tidak mau buka mulut dan malah mengusir Edward. Dari pengakuan Sofia kita tahu, ternyata alasan kenapa Pete tidak sengaja membunuh seseorang di bar hingga di penjara berawal saat Sofia dilecehkan oleh korban dan 2 orang temannya. Sebelum pergi, Edward meninggalkan kartu namanya, berharap Sofia berubah pikiran. Di penjara itu kita melihat bagaimana proses transaksi narkoba dilakukan dari satu napi ke napi lainnya. Tak lama seorang napi suruhan Edward mendekati Pete. Dari panggilan yang tersembunyi itu, Edward memberitahu Pete kalau sekelompok gangster napi akan menghajarnya habis-habisan. Satu-satunya cara untuk selamat, Pete harus bekerja sama dengannya. Dan benar saja, Pete dihajar dan digantung oleh geng yang dipimpin oleh Midas. Bahkan sisi perpenjara pun ikut terlibat. Alasan dibalik pemukulan itu karena Pete mengedarkan produk Climax di wilayah mereka. Dalam posisi terjebak, Pete akhirnya mengaku kalau dia sebenarnya adalah informan FBI. Mendengar pengakuan itu, Pete pun akhirnya dilepaskan dan bahkan mendapatkan dukungan dari mereka untuk menjatuhkan Climax yang merupakan pesaing mereka. Sementara Kate mulai kelabakan karena Edward mendatangi Bell Hill. Bahkan karena aduan dari Edward, FBI pusat di Washington mulai melakukan investigasi terkait adanya informan rahasia yang namanya tidak tercatat. Kate khawatir kalau Washington mengetahui informan yang mereka rekrut adalah tersangka pembunuhan. Ditambah lagi Edward mencurigai kalau Pete adalah tersangka pembunuh Daniel Gomez yang merupakan seorang aparat kepolisian. Tentu hal itu akan menimbulkan perang antara FBI dan Departemen Kepolisian. Sebelum itu terjadi, Kate menyuruh Erica untuk menyingkirkan Pete Kozlow sebelum dia buka mulut kepada Edward. Namun jelas saja Erica menolaknya. Kate kemudian mengancam jika semuanya terbongkar, yang terkena dampaknya adalah Erica, karena nama Erica lah yang tercatat di setiap berkas milik Pete Kozlow. Kembali ke penjara, anak buah Midas kemudian memberikan catatan nama-nama napi yang terlibat dengan Climax, catatan yang diinginkan oleh FBI. Esok harinya Pete menyerahkan catatan itu kepada Leonard untuk diberikan kepada Erica. Namun Leonard mengatakan kalau dia sudah tidak lagi terlibat dengan FBI. Kemudian Pete langsung menelpon Erica, mengatakan kalau dia sudah mendapatkan daftar nama-nama napi yang diinginkannya. Tapi Erica malah diam 1000 bahasa dan malah menutup teleponnya, membuat Pete mulai khawatir kalau Erica lepas tangan dan mengkhianatinya. Setelah itu Pete menelpon Sofia dan menyuruhnya untuk menggunakan kunci yang pernah dia berikan. Pete mengatakan kalau FBI telah mengkhianatinya. Sofia lalu menceritakan tentang Edward yang mendatanginya tempo hari dan berjanji untuk menolong Pete jika dia mau bekerja sama. Sofia meminta suaminya untuk tidak menyerah
Di akhir percakapan, Pete menyuruh Erika untuk meninggalkan rumah sekarang juga. Sementara Erika mendatangi pengecara Nowak dan mengatakan kalau dia punya sebuah informasi penting. Dan si pengecara itu langsung menemui Nowak dan menunjukkan foto Pete. Sementara Sofia membuka sebuah kotak dengan kunci itu. Kotak berisi rekaman percakapan Pete, Erika, dan Kate selama ini. Namun tiba-tiba Erika muncul dan langsung mengambil semua barang bukti tersebut. Ternyata Erika telah menyadap telepon di rumah Pete. Setelah itu Erika memberikan sejumlah uang kepada Sofia dan menyuruhnya untuk segera pergi bersembunyi ke tempat yang aman. Di tengah perjalanan Erika memutar rekaman percakapannya dengan Pete dan mengingat kembali tentang janjinya untuk melindungi Pete. Erika kini berada di posisi serba salah. Di penjara, anak buah Midas memberikan kode kepada Pete kalau dia dalam keadaan bahaya. Pete menjadi khawatir dan terlihat semakin berwaspada. Dan tak lama kemudian seorang napi menyerangnya dengan gunting. Pergelutan mereka disaksikan oleh napi lain, namun mereka tidak berbuat apa-apa. Pada akhirnya Pete berhasil melumpuhkan napi itu. Dari CCTV, sipir melihat Pete menyeret mayat napi tersebut, membuat penjara menjadi kalang kabut. Sementara itu Pete mengancam seorang sipir dan memaksa pasukan polisi untuk menyediakan telepon karena dia ingin berbicara dengan wartawan dan juga istrinya. Pete akhirnya sampai ke sel atas dari kunci yang ada di kantong si sipir. Dia berusaha kabur melalui atap penjara. Sementara itu Stezik dan anak buahnya mendatangi istri dan anak Pete. Kemudian Sofia menelpon Edward dan panggilan itu masuk. Namun Sofia tidak sempat berbicara. Sementara itu Pete menaruh tabung gas berukuran besar ke arah jendela. Di saat anak buah Climax mencoba membakar rumah Pete, Edward pun tiba tepat waktu dan menembaknya hingga tewas. Stezik lalu menggunakan anak Pete untuk menangkap Edward yang kakinya sempat tertembak. Dan di saat Stezik ingin menembak Edward, Sofia lebih dulu menembaknya hingga tewas. Kembali ke penjara, tidak hanya polisi, pasukan tentara dan juga FBI juga turun tangan untuk mengamankan Pete. Melalui Leonard, Pete akhirnya dapat menelpon istri dan anaknya. Pete merasa lega mengetahui keadaan keluarganya baik-baik saja. Namun panggilan telepon terputus atas perintah dari Kate. Lalu Pete menukar pakaiannya dengan seragam si sipir. Namun sipir tiba-tiba tersadar dan langsung menyerang Pete. Sementara Kate bersiap sedia untuk memberi aba-aba kepada snipernya untuk membidik Pete. Namun yang kena justru adalah tabung gas yang sebelumnya diletakkan oleh Pete ke arah jendela. Di saat yang bersamaan agen Erika tiba. Mereka semua meyakini kalau Pete dan si sipir telah tewas terbakar akibat ledakan tersebut. Pete yang tak sadarkan diri berhasil diturunkan dari atas dan dibawa menggunakan ambulans. Erika yang tampak merasa bersalah ikut naik ke ambulans itu. Ternyata Pete masih hidup. Lalu Erika membantu Pete melarikan diri dengan memberikannya pistol. Setelah mengamankan semua barang milik Erika, Pete menyuruh Erika memborgol dirinya sendiri bersama dengan para polisi. Lalu dia pun kabur. Kemudian di keesokan harinya Erika memberitahu Kate alamat motel di mana Pete bersembunyi. Kate memerintahkan Erika untuk melenyapkan Pete, namun dia menolaknya. Dan Kate pun akhirnya turun tangan. Dan ternyata Erika sengaja menjebak Kate dengan bantuan dari Edward. Kate pun akhirnya diringkus karena terbukti bekerja sama dengan para kartel, membantu memuluskan peredaran narkoba di penjara Bell Hills, termasuk bekerja sama dengan Climax. Di dalam persembunyiannya, Pete datang melihat anak dan istrinya dari kejauhan. Edward menyuruh Pete bersembunyi selang beberapa bulan, sampai penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan FBI dan Climax diusut sampai tuntas. Sofia sempat melihat wajah Pete. Kemudian Pete pergi dan film pun selesai. Oke guys, segitu aja dulu video kali ini. Semoga menghibur dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.